Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir. Demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu. Dan mereka akan bernubuat. Kan di gereja itu ada spanduk nih, ada spanduk, ada gambar-gambar yang seperti Yesus gitu loh. Saya bilang begini, loh, endakkah sosok yang berjubah itu kayaknya mirip-mirip itu ya? Saya bilang, nggak mungkin lah, saya bilang, nggak mungkin. Ngapain juga, aku kan bukan orang Kristen, saya bilang. Ngapain juga Tuhan yang orang Kristen datang sama aku, datang ke mimpi aku, nggak mungkin, saya bilang. Terus saya bilang, tapi bener-bener loh kayak itu loh. Sampai saya tuh mikir, dan sampai kayaknya antara diri saya ini ada dua kayak berperang gitu loh. Antara iya dan enggak gitu. Enggak mungkin lah, saya bilang. Ya mungkin aja gitu kan. Ngapain juga Tuhan yang orang Kristen datang sama aku, saya bilang gitu kan. Saya nggak yakin waktu itu. Saya nggak yakin kalau yang datang dengan saya itu Tuhan yang orang Kristen. Lagi pula buat apa Tuhan yang orang Kristen datang dengan saya? Saya kan bukan umatnya. Saya bukan orang Kristen. Ngapain nggak datang ke saya gitu kan. Saya cuma mengatakan kalau memang benar Tuhannya orang Kristen itu ada. Sembuhkan saya, maka saya akan percaya. Disitulah saudara, saya merasa setelah saya mengucapkan hal seperti itu, karena saya memang udah nggak berdaya, sakit saya itu sakit parah. Sakitnya itu seperti perut saya seperti orang mau melahirkan, udah mau pembukaan 1, 2, 3, 4, 5 itulah sakitnya. Nah, kalau seorang ibu pasti tahu sakitnya seperti itu, Bu. Ya. Maka saya bilang, saya sudah tidak berdaya, maka saya bilang, jika memang benar Tuhannya orang Kristen itu ada, maka sembuhkan saya, maka saya akan percaya. Di situlah saudara pertama kali saya merasakan kasih Tuhan, sehingga saya nggak merasakan sakit lagi. Beberapa hari kemudian, seminggu, 2 minggu, akhirnya kurang lebih 1 bulan, saya bilang ke suami saya, Pak, saya sudah nggak keluar lendir lagi, nggak ada cairan lagi, perut saya pun sudah nggak sakit. Gimana kalau kita kontrol? Makanya saya kontrol ke klinik Adinda, Dokter Bahrawi, yang dokter kandungan di Sampang ya. Saya di USG, ternyata ya dokternya kaget. Ibu minum jamu apa? Atau minum obat apa? Saya bilang, nggak ada dokter, saya nggak pernah minum apa-apa. Saya nggak minum obat, saya nggak minum jamu, dan lain sebagainya. Yang waktu itu saya tahu perjanjian saya dengan Tuhan yang orang Kristen waktu itu, saya punya perjanjian kalau disembuhkan baru saya percaya. Dan itulah luar biasanya Tuhan kita ini, saudara. Ternyata saya dinyatakan sembuh sama dokter itu. Dokternya lo kaget dengan saya. Akhirnya singkat cerita, sepanjang perjalanan saya pulang, saya berpikir, apa benar sih Tuhan yang orang Kristen menyembuhkan saya? Apa benarkah? Rasanya nggak mungkin gitu loh. Karena menurut ajaran kami ya, waktu itu, bahwa Nabi Isa Al-Masih alaihi wasallam adalah Nabi yang ke-24. Bukanlah Tuhan, hanya seorang Nabi. Tapi beda lagi kalau di Kristen, bahwa Isa Al-Masih adalah Tuhan. Di situ saya ada pertentangan gitu. Nggak mungkin. Terus akhirnya saya ingat perkataan dokter, bahwa dokter mengatakan waktu saya sakit bahwa rahim saya 95% adalah sudah rusak dan harus diangkat rahim saya kan. Akhirnya saya bikin perjanjian lagi dengan Tuhannya orang Kristen waktu itu. Saya bilang, Tuhannya orang Kristen, saya sama dokter dibilang bahwa saya ini nggak bisa punya anak lagi. Nah, kalau memang benar Tuhannya orang Kristen yang menyembuhkan saya mau punya anak saya harus perempuan. Nah, itu saudara-saudara, degilnya saya gitu. Degilnya saya lereng matura ya, lereng matura dablek ya. Salah minta kik mele gitu. Udah minta milih lagi gitu kan. Mintanya anak saya harus perempuan. Dan saya bilang kalau memang benar Tuhannya orang Kristen, sima beres, kalau benar Tuhannya orang Kristen yang ngasih saya kesembuhan, engkau minta anak sebini.
saudaraku. Saya bilang, "Saya minta anak perempuan." Nah, itu perjanjian saya dengan Tuhan ya orang Kristen waktu itu. Nah, akhirnya saudaraku dengan Tuhan, beberapa bulan kemudian, perut saya rasanya sakit dan keras, dan itu setelah, kurang lebih 1 minggu saya menstruasi. Saya bilang dengan suami saya, "Pa, perut saya ini Mas makin hari makin besar, sakit keras lagi," saya bilang. "Oh iya Kak?" "Ih jangan-jangan sakit aku nih parah lagi, kambuh lagi kali ya." Akhirnya dibawalah, saya itu ke klinik Adinda lagi. Saya USG di situ, ternyata Saudara, saya itu sama dokter-dokternya kaget, suami saya kaget, saya juga kaget, saya itu hamil 3 bulan lebih, hampir 4 bulan. Tetapi sedangkan saya habis menstruasi kurang lebih 1 mingguan, kok bisa saya hamil? Nah, di situ sepanjang perjalanan saya antara saya senang, sepanjang perjalanan saya berpikir, "Eh, kok saya bisa hamil ya? Eh, jangan-jangan Tuhan orang Kristen, agak mungkin. Okelah kalau begitu," saya bilang. "Kalau memang benar saya hamil karena Tuhan ya orang Kristen, saya pengen tahu, anak saya harus perempuan." Saya punya keinginan seperti itu. Dablek, ya. Saya waktu itu memang terus terang saya itu dablek, minta, milih lagi karena salah minta kileh-meleh gitu. Akhirnya saudara sentuhan sampai bidannya yang di kampung ya, Ibu Bidan Rosida waktu itu nengok ngecek saya menstruasi, beliau juga kaget, saya tuh hamil menstruasi. Singkat cerita, udah mules-mules nih, melahirkan. Yang saya tanya di saat setelah saya melahirkan di malam tahun baru itu, saya tanya sama bidannya, "Anak saya jenis kelamin apa, Bu?" "Perempuan." Saya langsung nangis, Saudara. Saya nangis. Aduh ya, ternyata anak saya perempuan, berarti memang benar Tuhan yang orang Kristen yang ngasih saya anak. Udah kayaknya kalau gimana ya, saya sebenarnya nggak mengharapkan kalau Tuhan yang orang Kristen yang bantu saya waktu itu. Tapi memang benar Tuhan yang orang Kristen itulah yang ngasih saya kesembuhan dan bukti lagi saya dikasih anak gitu. Yang anak yang saya minta adalah anak perempuan waktu itu, karena anak pertama saya laki-laki, makanya saya pengen saya punya anak perempuan. Jadi saudara kalian Tuhan, jadi antara kesenangan saya melahirkan anak dan waktu itu jadi beberapa hari hati saya itu rasanya gimana ya, kok gini ya gitu loh. Kok bisa loh Tuhan yang orang Kristen tuh ngasih saya ini, kok bisa loh, kan yang tahu perjanjian saya dengan Tuhan itu adalah saya dengan Tuhan sendiri gitu. Nah, sampai saya waktu itu nggak tahu, tapi lambat laun saya memang memberanikan diri, sudah punya anak 2 kan, saya beranikan diri dengan suami saya bilang, "Pa, kalau seumpamanya saya itu masuk Kristen bagaimana?" "Ah, kamu itu udah kebanyakan obat kali, kamu sakit kemarin, makanya kamu tuh gila." Suami saya bilang begitu. Saya bilang, Eee, "Ingat ya Ma, di sini ini di Tambelangan, kamu tuh sama aku tinggal di kampung. Kamu tahu nggak semuanya di sini Habib semua. Di sini ini pun orang Maduranya fanatik semua. Kalau tahu mereka itu kamu dari Islam masuk Kristen bagaimana? Aku nggak mau ya, kalau aku nanti ada apa-apa, aku nggak mau ikut campur. Kau urus-uruslah dirimu sendiri." Saya ketemu pasangan hidup, beliau Konghucu. Jadi saya Islam tapi beliau Konghucu. Pada masa-masa itu suami saya tuh belum mengizinkan saya masuk Kristen. Saya pernah dibilang gini, "Lu kalau berani masuk Kristen gue cerai ya," gitu. Saya ingat banget sampai hari ini dia ngancam saya seperti itu. Sampai akhirnya saya cuman bisa berdoa di toilet. Nangis di toilet. 2005 itu saya ingat Juli kalau nggak salah, suami saya didiagnosa cancer. Dokter diagnosa cancer dan cuman punya kesempatan umur 6 bulan gitu. Waktu itu suami saya juga udah tanya dewa di Thailand, Pak, di Bangkok apa Thailand gitu ya. Yang dia bilang, tolong tanyain nasib gue gimana gitu. Terus dia dapat jawaban dari temennya, dewanya bilang itu dewa udah nggak bisa apa-apa, lu udah nggak ada harapan gitu. Jadi malam itu dia dengar telepon dari temennya bilang, "Kenapa sih lu nggak coba aja ikut Yesus gitu kan? Ikut Yesus gratis lagi gitu kan." Nah akhirnya dia putuskan malam itu, besoknya sebelum berangkat mau terapi ke Cina 2 bulan karena didiagnosa cancer, malam itu dia putuskan besok dia mau baptis gitu. Dan akhirnya
karena satu keadaan dibaptis. Baptis dulu bukan secara Kristen, secara Katolik dulu. Karena semua dalam keadaan mepet begitu, di Indonesia saya cari gereja. Setiap hari saya ingat banget, saya cari persekutuan doa, saya cari doa semuanya untuk cari mujizat juga buat suami saya akhirnya. Pernah satu hari, seingat saya waktu saya cari kesembuhan mujizat di Jakarta, dia di Cina, saya bilang sama dia, saya sebentar lagi udah masuk di gereja ya, saya udah bilang sama dia, saya sebentar lagi ke depan ya, ke altar, kamu juga berdoa ya di sana gitu kan. Jadi saya maju ke depan ke altar, biasa kan kita minta doa kesembuhan gitu ya Pak. Biasa ditanya kenapa Bu gitu kan. Akhirnya saya jawab suami saya mengidap kanker, saya minta kesembuhan doanya gitu kan. Dan saya maju ke altar, saya ingat banget hari itu. Akhirnya saya didoain, saya rebah gitu ya. Saya rebah, saya nggak inget apa-apa lagi. Terus suami saya di sana kesaksiannya pintu dari jendelanya itu kayak ada yang buka bak gitu. Jadi itu yang akhirnya yang kejadian supranatural yang kita alamin gitu. Akhirnya 2 bulan dia pulang, terus berlanjut berhari-hari, terus sampai akhirnya 6 bulan lewat gitu. Dan dia bersaksi bahwa kok dokter bilang 6 bulan, akhirnya lewat ya Vi 6 bulan gitu kan. Jadinya di situ dia percaya bahwa Tuhan Yesus itu udah nyembuhin dia gitu, karena lewat dari 6 bulan itu gitu. Dan sampai akhirnya Tuhan kasih anugerah dia 10 tahun gitu. Satu hal yang saya percaya bahwa akhirnya kita sama-sama pas dia pulang dari Cina itu, kita sama-sama akhirnya baptis di GBI, satu keluarga semua, papa mertua, mama, sama kita semua. Saya suka cita sekali waktu itu karena saya pernah diancam, lu kalau berani masuk Kristen gue cerai ya gitu. Tapi akhirnya dia percaya Tuhan Yesus. Kata suami saya, Bapak jangan dioperasi, kasih obat terangsang lagi. Tidak bisa, ibu ini sudah lemas, bayi ini sudah banyak masuk cairan, sudah banyak minum cairan ini Pak, nanti salah satu tidak terselamatkan, kata dokter. Biayanya berapa ya Pak kira-kira, kata suami saya ini nanya ke Pak dokter, karena kami ini tidak ada duit waktu itu, tidak pegang uang sama sekali, habis buat nebus obat semua 3 juta itu. Jadi kata Bapak siapkan 15 juta. Ya Tuhan Yesus, kata saya, aku nih yang kurang setia kepada Engkau, aku sering menyangkal Engkau Tuhan, apakah Engkau ini masih menolong aku, kata saya. Padahal uang enggak ada, beli obat setiap nebus tuh bisa, tapi untuk menebus 15 juta ini saya tidak ada. Di situ saya menangis, saya bersungkur kepada Tuhan, saya berdoa memanggil Tuhan Yesus, Tuhan, apakah Engkau tuh masih ada di dalam tanganku, apakah Engkau masih ada dalam kehidupanku ya Tuhan. Engkau tahu, hari waktu itu hari Sabtu saya itu harus cabut dan harus keluar dari rumah sakit. Jadi dokter itu nanya, Ibu, bapaknya mana? Bapaknya masih cari uang dok, kata saya. Ya saya tunggu sampai jam 6 sore ya Bu, kalau tidak ada ya terpaksa bayi ini tidak bisa dikeluarkan, tidak boleh dibawa pulang katanya, karena Ibu belum membiayai sebesar 15 juta. Iya kata saya. Minggu pagi saya dipanggil ke ruangan atas dengan seorang ibu. Ya, saya ini nyari suami saya, harus pelunasan hari itu, harus pelunasan. Datanglah seorang ibu-ibu ini, katanya, kamu jangan takut, kamu enggak usah khawatir, kamu akan bisa pulang, kamu akan bebas dari biaya 15 juta, kata seorang ibu ini. Saya tidak kenal saudara ibu ini orang mana. Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus, kata saya. Engkau memang dahsyat, kata saya. Saya lari, saya nyari suami saya. Saya bilang, Bapak, kamu harus naik ke lantai atas.
kamu harus tanda tangan. Dan aku hari ini bisa pulang, kata saya. Kami datangi ke situ. Ada seorang ibu membiayai kami, membiayai saya dengan anak saya. Dengan biaya 15 juta itu saya tidak tahu orang mana yang memberikan berkat kepada saya. Akhirnya suami saya itu cerita, ibu yang nolong tuh rupanya orang Bugis, tapi kami tidak pernah mengenal dia, tidak pernah bertemu dengan beliau. Jadi disitulah merasa kasih Tuhan luar biasa dalam hidup saya, karena saya tidak setia, tapi Tuhan Yesus masih memberikan berkat